Halo, anak-anak didik kami, anak-anak hebat, salam sehat, salam jumpa kembali. Ibu berharap anak didik kami masih tetap semangat untuk mengikuti setiap proses pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, kali ini kita mau membahas mengenai materi IPS kita, yaitu di topik potensi sumber daya alam Indonesia. Tentunya, anak didik kami mengetahui apa yang dimaksud dengan potensi sumber daya alam Indonesia, yaitu semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk keperluan hidupnya. Nah, coba kamu perhatikan peta yang sudah tertera, bagaimana sumber daya alam itu menyebar di setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia. Indonesia kaya dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah ruah. Nah, sumber daya alam tersebut dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Ada itu sumber daya udara, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan sumber daya laut. Nah, yang tentunya keseluruhannya itu harus seutuhnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia, yang mana Indonesia itu sebagai negara berdaulat memiliki kedaulatan yang penuh dan utuh terhadap ruang udara di atas wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Nah, berikutnya, sumber daya alam tersebut dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Yaitu sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga tidak cepat habis. Contohnya, berbagai jenis hewan, tumbuhan, air, dan udara. Nah, yang berikutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah yang pembentukannya berlangsung sangat lambat dalam waktu ratusan juta tahun. Contohnya, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Nah, banyak potensi sumber daya di Indonesia. Ada itu tanah, yang mana tanah itu ada yang subur dan ada yang tidak subur. Nah, ada juga beberapa jenis-jenis tanah dan lapisan-lapisan tanah. Nah, berikutnya juga ada sumber daya air. Ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada air hujan, sungai, dan danau. Tetapi dalam materi ini, Ibu akan menjelaskan yaitu sumber daya alam hutan, yang mana Indonesia memiliki luas sekitar 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Nah, luas hutan yang besar tersebut masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, kemudian apa saja yang dikatakan sumber daya hutan itu? Yaitu segala potensi yang terkandung dalam hutan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, anak didik kami harus mengetahui fungsi daripada hutan tersebut. Ya, fungsi yang pertama adalah penghasil oksigen
bagi kehidupan, atau katakan dengan O2. Fungsi yang kedua, mencegah erosi atau pengikisan tanah. Yang ketiga, sebagai habitat bagi beragam spesies flora dan fauna. Yang keempat, menjadi tempat kawasan pariwisata. Nah, kemudian anak didik kami harus mengetahui jenis-jenis hutan. Jenis yang pertama dikatakan hutan bakau atau sering disebut dengan hutan mangrove. Apa itu hutan mangrove? Yaitu hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Nah, hutan mangrove menghasilkan kayu dan non-kayu atau sering disebut arang kayu atau tanin. Itu jenis yang pertama. Nah, jenis yang berikutnya yaitu ada dikatakan hutan rawa. Apa itu hutan rawa? Yaitu hutan yang tumbuh di daerah rawa. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, rawa pasang surut, dan yang kedua adalah rawa non pasang surut. Kemudian jenis yang ketiga dikatakan dengan sabana. Apa itu sabana? Itu padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu yang diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar. Nah, seperti palem dan akasia. Jenis yang berikutnya ada dikatakan hutan musim. Anak didik kami, apa itu hutan musim? Yaitu hutan yang terdapat di wilayah dengan musim kemarau yang cukup lama. Jadi di wilayah Indonesia yang panjang kemaraunya sering dijumpai hutan musim. Nah, tumbuhannya bersifat homogen. Berikutnya ada hutan hujan tropis. Yang dimaksud dengan hutan hujan tropis adalah bioma atau hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa. Nah, anak didik kami, itulah jenis-jenis hutan. Nah, berikutnya bagaimana cara pelestarian hutan? Nah, kita harus memahaminya. Yang pertama, kita dapat melakukan reboisasi. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang tanam. Yang keempat, melakukan penebangan secara konservatif. Dan yang kelima, menerapkan larangan penebangan liar. Sampai di sini anak didik kami paham bagaimana cara pelestarian hutan. Ada beberapa tempat yang berada di kawasan hutan. Mungkin adik-adik kami pernah berkunjung ke sana ya dan tahu dari berbagai sumber. Yang pertama ada itu Taman Hutan Mangrove, yang kedua Suaka Marga Satwa, yang ketiga ada Cagar Alam, yang keempat Taman Wisata Alam, dan yang kelima Taman Nasional. Nah, itulah anak didik kami tentang sumber daya alam hutan yang bisa Ibu berikan, dan akan kita lanjutkan di video berikutnya
tentang sumber daya maritiman dan juga pertambangan. Nah, pembelajaran ini, materi ini semoga dapat bermanfaat untuk membenahi tugas-tugas dan menambah pengetahuan anak didik kalian sekalian. Terima kasih, selamat belajar.